bisa dibilang learning journey karena ketika awal itu dijalankan, semua yang dikejar adalah dream, mimpi, expectation, clarity of why. Clarity of why. Kita invest in founders yang punya 3P deh, paham piawai persona, sederhananya begitu. Bagaimana teman-teman yakin banget bahwa posisi kalian tuh selalu aman. When you find your B, you'll get your purpose. When you find your purpose, then the why akhirnya jadi clear. Indra yang bikin Naruna gelas ini, kebetulan best of the best challengers di DC season ke-15. The way he craft itu bukan berangkat dari problem yang ada. We look for a founder, for a creator, for a dreamer yang punya karakter yang kuat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy banget kedatangan tamu berkelas, ada Mas Endrik Chandra. Hai Viral. Welcome to the show. My pleasure. Aku senang banget ngobrol sama Mas Endrik karena POV bisnis dia yang mungkin jarang orang gali. Dan Mas Endrik adalah founder dari Diplomat Success Challenge atau DSC. Mas Endrik, kalau orang yang belum kenal Mas Endrik, aku kasih waktu elevator pitch 1 menit deh. Siapa Endrik Chandra? Okay, very simple. I'm a seeker. Focus on solution. Crafting strategy itu part of my daily life. But one thing for sure, ngelihat orang lain bisa bertumbuh, menjadi lebih baik, become the best version of themselves. That's for me everything. Apakah misi hidup itu atau hal yang tadi disebutkan kemudian bikin seorang Endrik itu memulai bisnis yang sekarang digeluti atau sekedar passionnya doang gitu? That's the whole point. Karena kalau misalkan when we talk about passion gitu ya, passion itu kan root wordnya itu kan to suffer. Yep. Passion. Passion. Like a lot of people say that, yeah, do your passion because like itu do something what you really love gitu. Padahal kan kagak. The truth about passion is like you choose your suffering. Nah, kalau misalkan kita bicara soal konteks ini gitu ya, I choose to suffer to continuously doing this program 16 tahun consecutive gitu. Starting point-nya bukan karena purpose sebenarnya. Gitu. Purpose itu ketemu along the way. Ya. Gitu. Setuju. Tapi starting point justru karena redemption. Kenapa? Kalau misalkan kita bicara tentang proses bertumbuh berkembang begitu ya, nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk belajar di lingkungan yang baik, keluarga yang suportif, gitu ya. Atau kita bicara soal kelas belajar, mungkin punya privilege sekolah di mana dan lain sebagainya. Nggak semua orang punya privilege seperti itu. Nah, because of that pain point, personal pain point, saya merasa bahwa it's fair enough kalau misalkan kita punya ruang belajar untuk semua orang, gitu ya. Mungkin orang bilang demokratisasi gitu ya, demokratisasi knowledge. But for me, it's the era of meritocracy kan sebenarnya. Means artinya adalah we don't care about your background. Lu anaknya siapa? Yeah. Sekolah di mana? Lulusan dari mana? Gitu. Tapi salah satu hal yang paling penting yang harus di-challenge bareng nih ceritanya ya. Ini start with my pain point lah anggapannya. What is your merit? Achievementmu apa? Pencapaiannya apa? Sehingga ketika kita fokus untuk melihat seseorang based on their merit, kita lebih objektif. Nggak judgmental. Oh ternyata dia lulusan dari sini tapi nggak bisa apa-apa. Itu kan akhirnya keluar judgmental. Ya kan? Nah, for the first 10 years, saya bisa bilang 9 years lah ya, perjalanan dari Diplomat Success Challenge sendiri, it's creating an ecosystem lah bisa dibilang. Sebelum adanya ekosistem yang cukup kemana-mana lah ya, semua orang bilang, ya let's build an ecosystem dan lain sebagainya. Kita harus sadar dulu bahwa kita hidup di era yang namanya ekosistem. Sekolah, ya kan, satu arah,
ranking 1, 2, 3. It's an ecosystem. Kita dituntut untuk bertumbuh, berkembang berdasarkan orang yang menciptakan silabus tersebut. That's called ecosystem. Yep. The real pain, kenapa aku bilang we ya, karena kita bareng-bareng lah. Dalam arti tim isinya orang-orang yang punya vision yang sama gitu ya. Pain point-nya mungkin beda-beda. But one thing for sure, kita pengen nge-break, buzzword yang sering ada dan say what it is yang sebenarnya. Dan memberikan kesempatan untuk siapapun, yang selama dia mau aja deh, gitu kan, itu punya chance yang sama. Mungkin ini kayak bisa dibilang kayak dream world gitu kan. Tapi kalau nggak diupayakan terus gimana? Kebayang. That's the whole point kalau misalkan bicara tentang kenapa this program like 16 years masih ada. We invest in people. Kalau misalkan kita bicara soal rupiah sudah 23 billion yang kita gelontorin gitu ya, as a grants. Jadi bukan equity share atau apapun itu. Jadi kayak hibah modal usaha. Penerimanya atau alumni sudah hampir 2.000. Yang submit proposal sudah sampai 160 ribuan. Wow. Selama 15 tahun ada. Menurut saya mungkin this program masih ada gitu. Karena ngelihat bahwa animonya makin gede, means banyak orang yang bisa dibantu, bukan perlu dibantu. Bisa dibantu. That's the whole point. Aku tadi menarik ketika ngomongin tentang we, karena kita bagian dari kebersamaan kita untuk growing. Yep. We invest in people, di mana di sini konteksnya masih banyak banget orang-orang, terutama SDM Indonesia yang sebenarnya bisa makin berkembang. Dan kalian percaya sama proses untuk berkembang juga bisa dari latar belakang apa aja. Yes. Terlepas dari lu kampus top, lulusan dengan IPK tertinggi dan segala macam, itu selama ini jadi judgement kayak. Exactly. Oke, label lu bagus, jadi lu bisa kerja apa aja. Kenyataannya di lapangan yang kita butuhkan yaitu skills, grit, dan lain sebagainya. Pertanyaan simple. Totally agree. Ada nggak proses selama 16 tahun belakangan ini ketemu sama manusia-manusia tipikal orang yang berbeda, tanda-tanda kalau ini orang yang playing long term game, ini orang yang akan bertahan lama dalam konteks dia secara individu atau dia dengan bisnisnya? Ada nggak tanda-tanda yang mungkin teman-teman butuh tahu itu? Oke. Mostly saya bicara yang the other side of the coin dulu ya. Oke. When I share the concept gitu ya. Yap. Mau ke BUMN pernah ngobrol di sana. Mau ke teman-teman startup juga pernah ngobrol di sana in a small class gitu kan. Mau ke teman-teman mahasiswa. Satu hal sederhana aja deh ketika kita bicara soal work-life balance concept during that period of time. Selalu bilang bahwa it's a very good concept, very inspiring. Tapi gue nggak bisa. Karena gue nggak tinggal di kota besar. Gue nggak punya privilege karena gue bukan dari sekolah ternama. Gue gak punya family yang ngerti bisnis. Gak ada yang ngajarin gue. Semua ketakutan ya itu selalu di depan. Kalau misalkan kita bicara soal konteks zaman sekarang, that's the red flag yang dianggap baik-baik saja. Nah, ketika kita bicara tentang experience, ini experience di DC ya. Totally experience. Case tadi ketika di tahun 2021, DC season ke-12. Oke. Setelah pandemi kan. Oke. Waktu itu kita mau highlight yang namanya Labuan Bajo. Karena kita mau coba, untuk nge-trigger orang-orang untuk kalau misalkan udah yuk jalan-jalan ke Indonesia aja. Oke. Awal konsepnya adalah kita pengen membangun yang namanya campaign supaya pariwisata Indonesia itu bertumbuh. Awalnya seperti itu. Diterimalah dari teman-teman kementerian, diterimalah dari pemerintah daerah, ya, dan bertemu juga dengan
masyarakat. Oke. Ketika sampai di sana, starting point yang pertama yang kita rasain, bahwa ketiga hal ini nggak padu. Even mereka pun, masyarakat lokal lebih bangga disebut Manggarai atau Flores, karena Labuan Bajo itu meaningless. Oke. Artinya kayak nggak ada gitu, just given. Yep. Oke. Terus kemudian next step-nya lagi, teman-teman pemerintah daerah juga sangat-sangat welcome. Tetapi ternyata at that period of time, gitu, Pak Yuliano Sweng, wakil bupati, beliau sampai bilang, di sini masih ada hampir 30 orang yang dipasung karena ODGJ deh. Itu kayak kita melihat bahwa wow, kalau misalkan kita bicara soal tourist destination dan lain sebagainya, semua orang bicara bahwa Labuan Bajo itu sangat indah gitu ya. All the ship investornya siapa? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ketika masyarakat hanya jadi penonton, what's happened? Sehingga awalnya yang kita mau bikin challenge gitu ya, karena kan di Diploma Challenge namanya juga challenge gitu ya. Kita selalu membawa studi kasus real untuk dibawa sebagai tantangan, terus bagaimana para calon entrepreneur atau entrepreneur yang ada ini sendiri itu bisa memberikan solusi yang taktis. Nggak harus bicara soal nilai ekonomi, nggak harus bicara tentang yang namanya social impact movement. Not only that, tapi yuk kita ulik bareng-bareng what's really happen. Nah, ketika survei deh gitu kan, saya itu ketemu sama anak-anak kecil. Nah, di salah satu kampung yang namanya Kampung Komodo. Oke. That time, saya tanya ke mereka, yang lain survei biasa ngobrol sama pembawa dan lain sebagainya, saya sama anak-anak aja deh main bola. Karena for me, mereka pasti ngomong apa adanya. That's the truth. Oke, jadi main bola sama mereka, terus akhirnya mereka cerita. Diajak jalan-jalan sekampung cuma dikit banget. Terus gue iseng nanya, what is your biggest fear? Ada dua. Satu, karena komodo itu di sana bebas lepas bahagia gitu. Tiba-tiba bilang, ya itu kakak. Tiba-tiba di depan kelas kami itu ada komodo. Nah kelas mereka tuh one gate system bro. One in one out gitu kan. Jadi pintunya cuma satu gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang, iya salah satu kawan kami meninggal 1 minggu yang lalu. Kayak damn. Wow, oke. Terus kemudian jalan lagi, ada anak perempuan satu narik baju saya gitu, terus bilang, kakak itu dulu rumah saya. Posisinya di pesisir sudah hancur separuh. Nah, dia bilang begini, gue yang nanya deh, teman-teman, adik-adik tahu efek rumah kaca nggak? Oke. Pernah dengar global warming nggak? Nggak juga. They don't know at all. At that time, ketika saya ngomong tentang isu climate change, tentang sustainability, itu kayak gue ngerasa ketampar gitu. It's not a political things, it is not a scientific issues in my opinion, but it's about humanity, tentang kemanusiaan. That enlightens me a lot. Kenapa? Ternyata our lifestyle here itu mempengaruhi lifestyle mereka yang ada di sana. Wow. Dan lifestyle mereka yang di sana, mereka nggak tahu penyebabnya apa loh. Rumahnya hancur, kena ombak tinggi, yang paling ditakutin ternyata ketika bulan baru sama bulan purnama. So, akhirnya kayak keluar beberapa point to ponder lah ya. Are we responsible for this? Atau sebenarnya the world system actually totally dysfunctional. Nah, itu yang sebenarnya memperkuat kenapa DSC harus ada. Dalam arti begini. Tadi pertanyaannya sederhana. What kind of traits, what kind of character dari entrepreneur gitu ya, yang kita lihat bisa long run? Jawabannya yang pertama adalah mereka tahu dirinya sendiri itu orang yang seperti apa. Understanding gitu kan, about themselves. Bukan cuman sekedar kayak mau dicitrakan seperti apa. Mostly, teman-teman mungkin merasa bahwa saya pengen dicitrakan seperti ini, terlihat sukses karena berduit.
Oke? Ada yang bilang, ya gue harus bawa ini, kalau nggak akan direspek sama orang. Oke. Karena dunia kita memang seperti itu. But, banyak juga di teman-teman DC sendiri yang kita lihat kan karakter ya. Itu yang selalu kita encourage ke mereka adalah love, ya, cintai, ya, kegagalanmu. Ketika kamu sudah bisa mencintai setiap fase kamu gagal, it's everything for this world. Karena akhirnya you are not faking everything. Fail ya fail. You are not faking everything, yep. Ngelihatnya gimana? Ya memang melalui challenge yang kita berikan. Karena kalau nggak karakternya nggak akan keluar. Jadi when you understand yourself dan put it inside your core business, that's authenticity. You are not seeking for perfection. Karena perfection itu kan nggak mungkin ya. Yeah. Tapi just become a master in your field. That's enough. Tapi itu bahkan waktunya sangat lama. It's okay. Karena kalau sendiri, kita pernah bicara tentang yang namanya entrepreneurship is a lonely journey, very lonely journey, gitu kan? Ketika akhir bulan, semisal gitu ya, teman-teman happy, gitu ya, karena abis ini dapat gaji, gitu. There is one person or a group of person as a founder yang mikir gimana caranya gue gaji mereka. Yep. It's a very lonely journey. That's the reason kenapa we build this ecosystem to work hand in hand dengan sesama orang yang punya pain point yang sama. Kalau kita share, misalkan contoh Bila gitu ya, kalau lagi pengen share tentang your business or your podcast, biasanya cerita sama siapa? Mostly dengan teman terdekat aku. Teman terdekat, oke. Teman terdekat itu punya podcast nggak? Nggak. Oke. Comforting aja atau kasih solusi? Comforting biasanya. Comforting. What we need in this type of game, it's solution. Nah, this ecosystem di-create supaya kita ngobrol sesama entrepreneur. Bukan cuma di comfort, mostly dimaki-maki. Lo nggak bisa kayak gitu, bro. Kalau gini, oke, dampaknya ke sini. Lo baik, oke. Tapi kalau misalkan kamu keep this person in your ecosystem, di perusahaanmu, oke, itu akan menularkan kebusukan ke yang lain. Kalian bukan panti sosial. Misalkan contoh seperti itu. Yep. Sometimes humanity kita lebih di awal, gitu kan. Tapi this kind of humanity actually is not good. Seperti yang tadi dibilang, ternyata climate change is not political issues, it's not scientific issues, it's about humanity. Semua orang bicara tentang scientific, about political stuff, bikin regulasi apapun supaya nggak terjadi climate change, but kenapa nggak approach-nya lebih humanis? Jadi mostly yang membuat kita itu berdaya, based on our experience ya, itu karena fokusnya adalah ke solusi, dan love the failure, dirangkul bener-bener, ya udah gue gagal, ya udah gue rangkul, gue salah gue rangkul. When we embrace that, at least that's the dot, ya, yang kita siap-siap untuk maju lagi, untuk naik lagi. It's very exponential pasti. Aku tertarik ketika mendengar kata-kata The Lonely Journey. Langsung aku highlight di sini. Bedanya Lonely Journey orang-orang yang mungkin berkarir, let's say career path yang mungkin startup dan lain-lain, dan orang yang membangun bisnis itu dari nol, itu apa? What does it feel? Kayak bener-bener lonely banget sendiri. Gue gak tahu mau curhat ke siapa tentang gaji karyawan yang harus gue naikin gitu. What does it feel?
it's a very important process to pave this journey. It's a very, very important process. Karena ketika mau berjalan, yang paling sederhana untuk dimulai adalah memulai apapun itu based on your character. Karakter itu bisa terjadi, that's journey itu terjadi, gitu ya, ketika kamu menapakinya di awal tuh sendiri. Yep. Oke. Bisa dibilang learning journey karena ketika awal itu dijalankan, semua yang dikejar adalah dream, mimpi, expectation. Gue pengennya nyampe di sini nih. Kalau bisa dalam waktu 1 tahun, ya, gue udah generate 1 billion. That's what I want. Expectation to yourself. That's why it's a very learning journey. Nah, what if, yourself, it's your closest friend. Apakah itu akan jadi lonely sebenarnya? Mindset, sorry. Yeah. Mindset breaker aja. When you make yourself as your own bestie deh. Iya. That actually is not lonely gitu loh. Ketika kamu memberikan ekspektasi ke dirimu sendiri selaku CEO dari perusahaan A, means you give expectation to yourself and you make yourself kayak kompetitor lu sendiri. That's why it's very lonely. But it's really important. Kebetulan aku juga di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Banyak bergaul dengan teman-teman yang memang pass on dari generasi ke generasi, dan juga banyak yang startup bener-bener. Mereka itu perintis bukan pewaris. Yep. Semua perintis merasa bahwa perjalanannya selalu sendiri. Karena tidak ada privilege, tidak ada apapun itu. But time goes by, ketika dia benar-benar memahami perjalanannya dia, kayak Tio deh. Yeah. Salah satu kita punya coach for the last 3 years gitu. Dia melihat bahwa, gue gak pernah expect tuku akan sebesar ini. Karena gue enjoy all the process, all the problems yang ada. Salah satu mindset yang dia punya, itu adalah orang baik akan bertemu dengan orang baik juga. Nah, kenapa Tio waktu dibilang kayak, lu agak-agak Edric, kenapa lu ngumpulin orang-orang kayak gini gitu? Karena dari pengalamanku, aku gak punya that kind of privilege. From my past, aku gak punya that kind of privilege. That's why, orang-orang yang tidak punya privilege ini, kita berkumpul, kita bisa berbagi privilege yang jauh lebih besar kepada yang lain. Ya, setuju. Aku izin mengulang kalimat yang aku suka banget tadi. Yep. What if yourself is your bestie for yourself? Yes. Itu bagus sekali. Selama ini kita ngelihat lonely journey karena kita berpikir kita nggak ada teman dan kita sendiri. Tapi kalau lo berpikir dari mindset, sebenarnya teman kita adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mungkin akan jadi lebih baik, versi terbaik kita, yang mungkin sekarang kita lagi di versi terendah. Kita encourage dia untuk berteman sama kita. Kita bisa ketemu sama dia. Kita bertemu dengan versi terbaik kita. Dan tadi yang aku suka juga, ketika Mas Hendrik bilang, orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Analoginya kayak kita yang sekarang mau lari, aku lari pagi, aku harus lari sendiri dulu karena gak ada orang yang aku ajak lari pagi. Mungkin ada, tadi malam kita janjian jam 5 pagi, tapi aku telepon belum bangun gitu. Tapi mau gak mau kita harus lari sendiri dulu. Biasanya di kilometer 8 akan ada orang lain yang lari dan kita bisa lari bareng mereka di kilometer 8 menuju ke kilometer 21. Yes. Itu journey bisnis seperti itu juga. Kesannya sederhana sih sebenarnya. Yes, setuju. Sederhana sekali. Sederhana. Sometimes like all the campus out there, semua itu kayak I'm sorry, like make everything complicated gitu. Semua kampus bicara tentang innovation gitu kan, creating something to give a solution, find a problem gitu. But one of the most important thing yang kita lihat
orang yang menerima grants dari kita, itu bukan tentang technical competencies-nya mereka sebenarnya. It's about their founders mentality. Their founders mentality. Betul. Yep. It's a combination of vision, purpose, okay, and kembali lagi, clarity of why. Clarity of why. The clarity of why. Back again, clarity of why is about purpose, gitu kan. It's much more important daripada hanya melihat visibility study-nya bagus, omsetnya gede. Karena that's the way we see founders. Kita invest in founders yang punya 3P deh, paham PAW persona, sederhananya begitu. Tapi this founders mentality, why it's everything, begitu kan? Throughout the darkness. Dan pasti ada. They can survive. Karena the clarity of why is really strong. When the clarity of why is really strong, next step-nya adalah consistency of what. And by the end of the day, yang dilanjutin lagi adalah discipline of how. Itu yang bikin karakter entrepreneur ada. Oke. Sekarang aku memakai topi founder. Oke. Yang bingung untuk mengkurasi orang yang harus ikut journey aku. Biasanya aku ingin punya karyawan yang berkelas ya. Aku punya growth mindset untuk tidak melihat, wah lo lulusan kampus tidak ternama, gue gak terima. Gue pakai mindset growth mindset sekarang. Gimana caranya kita bisa memilih atau mengkurasi dan mendapatkan kualitas karyawan atau karyawan berkelas dari POV seorang Hendrik Chandra yang udah 16 tahun di industri ini? Wow, it's a very good question sih sebenarnya. I didn't expect you ask that actually. It's a very good question. Mungkin matriksku sederhana. Mau sama mampu aja sih. Two simple things. Mau dan mampu. Mau sama mampu. Yang mau sama mampu, gitu ya, kasih kepercayaan full. Do it. Biasanya nih, thank you for asking this. Yang mampu tapi nggak mau, biasanya diapain? Yang mampu tapi nggak mau. Mostly kan orang bilang dimotivasi, dikasih inspirasi. Dia mampu tapi nggak mau. Yang biasa gue lakuin, doain aja. Oke. Karena rasa mau tuh keluar dari dalam. Di-trigger, dimotivasi, whatever it takes, okay. For certain times, okay. Tapi kalau dia tetap nggak mau padahal dia mampu, why we have to spend so much time, okay, on that kind of person? For me lebih baik aku spend time orang yang mau tapi nggak mampu. Lebih mudah untuk di-help, dibantu. Last but not least, kalau misalkan orang nggak mau dan nggak mampu, ya sudah, let go. It's okay. Karena it's their choice. Karena kita berhadapan dengan manusia dewasa. Ya. Ketika kita berhadapan dengan manusia dewasa, gitu ya, with all the kind of value, background, dan lain sebagainya, kita juga harus punya standard. For me, itu matriks yang sederhana, tapi ngejalaninnya pun juga nggak bisa mudah. Ketika kita tahu orang ini mau mampu, kadang-kadang kita juga pengen tahu sudah sejauh apa sih. Katanya harus dikontrol. Yeah. Sometimes ketika diberikan kepercayaan saya itu jangan-jangan malah leaping. Yeah. Hopefully it's kind of simple, but thank you for questioning that. Tadi Mas Hendrik post di mau dan mampu. Tapi aku sebenarnya punya pertanyaan yang mengakar dari mau dan mampu. Banyak orang yang sekarang let's say masih jadi karyawan, jadi pegawai, sebenarnya punya kemauan besar untuk jadi entrepreneur. Untuk jadi founder di perusahaan mereka sendiri. Tapi apakah sebenarnya semua orang itu bisa jadi entrepreneur, berhenti jadi pegawai, melakukan bisnis dreams mereka, atau memang secara mindset bahwa
nggak apa, gue pegawai lebih aman, lebih nyaman. Dan kalau gue masuk ke entrepreneur itu sangat-sangat beresiko dan sangat berbahaya. Karena gue nggak punya modal. Ya, oke. Lu enak ngomong gitu karena lu punya modal gitu ya. Oke. Pernah antagonisnya gitu. Oke. What do you think? Justru, I'm sorry, maksudnya gini, jadi pegawai itu malah jauh lebih beresiko daripada jadi entrepreneur. Why? Semua orang bilang bahwa oh iya ya, we have to take a risk jadi entrepreneur, gitu kan? Iya. Terus kemudian entrepreneur tuh posisinya kesannya jauh lebih beresiko. Ketika ini starting point-nya adalah sebagai pegawai ya. Yep. Oke. Padahal, oke. Silahkan kalau misalkan mau dihajar ya teman-teman, nggak apa-apa. Ya silakan. It's okay. Karena gini, kita bicara soal zero sum game deh. Oke. Remote jadi pegawai 9 to 5. For instance like that. Every day you doing that. Oke? Kita bicara soal kondisi ekonomi sekarang, basically it's not that good. Slowing down and everything. Bagaimana teman-teman yakin banget bahwa posisi kalian tuh selalu aman? Itu yang pertama. Resiko yang paling sederhana. Question number 2, silakan direnungin aja deh. Yang kedua. Ketika teman-teman jadi pegawai, sometimes bahkan mostly yang namanya bidang studi, oke, dengan apa yang dikerjakan itu nggak relevan. You have to start from zero. For instance, oke, dulunya teknologi pertanian, kerjanya di banking. Yeah. For instance, Yeah. bagi teman-teman yang apa ya namanya, experience di sana, silakan speak up, boleh gitu kan. But back again, ketika you are being an employee, gitu ya. Terus kemudian apa ya? Maksudnya lu kubur semuanya, semua mimpi, semua keinginan lu kubur semua. Yang penting gue bisa hidup. Pertanyaannya kembali lagi, is that what kind of life you really want? Apakah itu hidup yang benar-benar kamu mau? Oke. Terus kemudian kayak gini, saya clearly say, being an entrepreneur, ya, menjadi seorang pengusaha itu actually zero risk. Apalagi starting point-nya sebagai pegawai. Why? Yang pertama, trade yang harus mampu, kembali lagi tadi ya, yang harus mampu adalah to calculate risk. Number 1, the other side of the coin, oke? Kalau gua menang, gua akan menang besar. Tapi kalau gua kalah, gua nggak akan rugi. Artinya apa? Kita punya regulasi sebagai pegawai, 1 minggu itu kan kita spend 40 jam kerja. Oke? Baik yang bilang, lu keluar aja dari perusahaan lu. Ngapain? That's the leverage. Spend your time, tingkatin kompetensi kalian. Bahasa gue, kalau misalkan ngomong ke teman-teman ya, lo kerja, tapi you bikin startup yang sesuai mimpi lo yang benar-benar lo mau. Oke? That's a very good thing. Tapi tetap kerja, jangan keluar. This is the leverage. Bahasa kasarnya gini deh. Lo kerja sekeras mungkin, itu nggak perlu. Lo kerja, oke? Yang penting nggak dipecat. Contribute, but enough. Tapi kuncinya adalah satu, create your own startup at the same time. Atur waktunya. Tetap kerja, bisa building network, dan lain sebagainya. Oke? Tapi build your startup. Startup yang seperti apa? Mostly bilang startupnya adalah, oh iya, yaudah gue bikin barbershop. Itu nggak salah loh. Yeah. Gue bikin coin laundry misalkan contoh. Atau yang lagi famous sekarang ada boba deh. Gue ikutan main boba deh. Yeah. The last 5 years boba kayak menguasai Crazy. pasar F&B. Yes. Terus kemudian ada brand internasional masuk gitu ya. Terkait tea culture. Gue juga buka deh. Kesalahannya adalah kalau misalkan teman-teman just ride the wave. FOMO.
gitu ya. Ketika teman-teman, oke, fokus untuk create a startup yang 5 tahun lagi dibutuhkan, yang benar-benar manusia butuhkan, human butuhkan, itu baru berguna. Jangan mikir sekarang. Itu salah satu kunci ya. Kenapa? It's about risk. You calculate the risk. Ketika menang 3 tahun, 5 tahun lagi it's happen, you menang gede. The right timing. Kesannya the right timing, padahal you pave already. Orang bilang lu beruntung ya. Yeah. Being modest, saya beruntung. Padahal no. For instance, like Bilal gitu ya. Sampai di titik ini, viewers segitu banyak, gitu kan. You're doing great. Apakah karena beruntung? Kelihatan aja. Mostly orang akan bilang seperti itu. Padahal yang perlu kita lihat, for instance dari Bilal, I'm pretty sure dari semua struggle yang ada di belakang, gitu kan. Dari semua problem yang ada, nggak mungkin problemnya itu dibuka ke umum. Orang lihatnya iya Bilal beruntung aja tuh. Padahal mereka tidak melihat yang namanya proses. Paving prosesnya kayak apa. Capeknya gimana, effortnya kayak gimana. They don't see that. Dan gak perlu kan untuk expose itu. Tapi yang paling penting tadi, jangan keluar dari kerjaan, oke? Manage your time, create your own startup for the next 3 to 5 years. Melihatnya long term. Itu kenapa tadi saya bilang bahwa menjadi entrepreneur itu less riskier. Kalau misalkan teman-teman starting point-nya justru dari pegawai. Pertanyaannya cuma satu. Ada yang mau di-sacrifice apa enggak? Kalian mau sacrifice your time apa enggak? Waktu tidur harus cukup. Kesehatan penting. Tapi banyak hal yang kalian bisa sacrifice to do, ya, hal yang lebih penting. To create your own enterprise. Back again, passion. Choose your suffering. You mau suffer sekarang dengan hangout around ngabisin 3 jam, 4 jam, terus kemudian besoknya susah bangun dan lain sebagainya. It's your choice. Udah dewasa kan? Oke. Feel secure karena setiap bulan ada pemasukan. That's good. What if? Oke. You spend your time to build a startup. Merubah expense yang nggak perlu to build your enterprise. Zero risk, right? Kalau misalkan starting point justru dari pegawai. Tadi aku suka banget ketika ada pertanyaan ke diri sendiri. Apakah itu akan jadi hidup yang kamu inginkan? Gimana caranya kita bisa menemukan why itu hidup yang kita inginkan, itu hidup yang selama ini kita visualisasikan, kalau selama ini waktu kita sangat terbatas untuk kita merenungi itu gitu. Kayak let's say 40-50 jam seminggu gitu. Even 1 jam sehari aja gak ada untuk diri sendiri, ngebangun startup dan lain-lain. Aku sangat relate ketika masih bekerja dulu. Aku even gak ada waktu 30 menit untuk menulis. Karena aku tidak bisa menggambarkan nanti apakah ini akan bisa menyaingi orang-orang yang sudah full time penulis. Sedangkan aku cuma ada waktu 30 menit sehari. Dari sisi bisnis, gimana? Apa yang harus aku lakukan untuk aku 9 to 5 hari ini, aku weekend mungkin ada waktu 3-4 jam, mikirin aku punya startup. Why-nya seperti apa? Mungkin kalau aku mau menggali isi kepala Mas Hendrik, kayak the next 5 years kira-kira kategori apa yang orang semua butuhkan? Is it AI or something like that? Oke, mungkin karena kita di nurture dengan bahasanya itu analogi gini deh, cultural growth mindset. Kita dari kecil sampai sekarang pun mungkin kita ngajarin atau diajarin bahwa you do something to have something, so you are going to be something. Lo kerja untuk mendapatkan uang. Teman-teman yang masih sekolah, kuliah, gitu ya, belajar untuk mendapatkan terang-terang ngomong ijazah, GPA,
IPK bagus. Bukan nyari ilmu kan? Mostly yes. Mostly, oke. Selalu berulang kayak gitu. Belajar, dapat nilai. Nilai dipakai buat kerja, do. Untuk mendapatkan uang. Setelah dapat uang, you are going to be happy, peaceful, get your freedom. That's the way our society itu ngajarin kita. Do, to have something, so you are going to be something. Yep. Oke. Why-nya adalah, why I should do this, supaya aku mendapatkan ini, dan ketika mendapatkan ini, aku akan merasakan ini. So that's the clue. Yeah. Tadi pertanyaan adalah, gimana caranya to find the clarity of why? Your purpose. Di tengah waktu yang sangat padat ini. Di tengah semua yang padat. Oke. So pertanyaan pertama ke diri sendiri, what do you wanna be? Lo mau jadi well-being, maksudnya konsep well-being seperti apa yang kalian mau? What you wanna be? B-nya itu taruh di depan. Oke. Do have B, B-nya taruh di depan. For instance like this. Oke, ini yang aku suka tanyain ke tim. What do you wanna be? Oke, I want to be peaceful. Oke. Then don't work for me. Oke. If you want to be, kayak B-nya itu mau damai, do everything to fulfill your B. Delete all social media. Yeah. Oke. Jangan tinggal di Jakarta. Oke. So, whatever you have, nggak penting lagi karena you have already fulfill your B. Yep. Oke. Yang kedua, misalnya contoh, I want ini my personal B. Yeah. Oke. Saya mau mati baik. That's my B. Saya endingnya saya mau mati baik. Nggak perlu ada legacy, nggak perlu dikenang. I just want to die peacefully. Aku mau mati baik. So, apapun yang aku lakukan, to fulfill that B. Apapun yang saya punya, it doesn't matter at all. Karena ketika saya melakukan apapun, ya, yang sesuai dengan kepercayaan saya akan mati baik. For the fulfill my B. Dalam prosesnya tiba-tiba saya mendapatkan apapun yang sifatnya material, I don't care. Karena apapun yang saya lakukan sudah fulfill that B. Saya mendapatkan respect dari siapapun. Yep. Bukannya nggak berterima kasih dan bersyukur, ya bersyukur. Tapi have-nya ini bukan something yang melekat dan harus ada terus. Ada yang bilang juga, I want to be rich. Oke? Then do everything to make you rich. Do everything to make you rich. In a good way. In a good way, in a bad way, it's your choice. That's the, sorry, I don't want to be an hypocrite ya. Yep. Karena kembali lagi, B ini kan menentukan. Ketika dia menaruh B-nya adalah di rich, nggak mungkin lurus. It's impossible. Oke. Itu sistem yang ya dysfunctional ya, sistem yang dibuat sama dunia ini. Yeah. It's impossible. Yep. Rich-nya karena jadi B-nya dia. It's impossible to be 100% good. It's impossible. Jadi ya, kembali lagi, choose your B. What do you wanna be? Karena itu akan menentukan like step berikutnya akan seperti apa. Gitu ya. Apapun yang kalau lakukan tuh akan fulfilling your B. Sehingga kita bisa lepas dari pola atau culture growth mindset yang selama ini kita diajarkan gitu loh. Coba find your B, when you find your B, you'll get your purpose. When you find your purpose, then the why akhirnya jadi clear. So the clarity of why dapat,
gitu kan? Untuk menjalankannya konsisten aja, consistency of what, back again, and discipline of how, in terms of process. Kurang lagi mungkin nyambungnya di situ Consistency ya. of why and disciplines of how. Wow, itu bagus. Itu bagus. Mas Hendrik, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Said Maulana. FOMO marketing meningkatkan awareness dan penjualan secara signifikan. Tapi kan resikonya konsumen bisa ngerasa dimanipulasi kalau brand itu kehilangan trust jangka panjang gitu. Menurut Mas Hendrik sendiri, apakah tren FOMO ini ada yang memang bisa bertahan lama, atau memang semua tren FOMO, bisnis FOMO itu justru dalam konteks jangka pendeknya doang? Mostly FOMO itu jangka pendek, mostly. Kecuali Mostly. kalau misalkan ada hidden agenda lain. Memang sengaja di-create untuk melakukan financial engineer. Bahasanya begitu. Nggak paham. Jadi banyak sekali tujuannya untuk create new business itu adalah untuk orang-orang yang punya infrastruktur cukup kuat, dalam arti modalnya cukup besar. Dan ketika teman-teman ngikut viralitas itu, ya akan kegerusan modal besarnya mereka. Padahal kalian hanya melihat trennya aja. Oke. That's why I say it in a subtle way, it's a financial engineering move. Gitu. For me, suggestionnya adalah kembali lagi, being authentic to yourself, being authentic to your brand itu akan jauh lebih panjang. Nggak apa-apa kalau misalkan penerimaannya mungkin kesannya di awal tidak terlalu bagus, gitu ya. Yang penting familiar dulu. Karena gini, analoginya ya, 2 orang paling sukses di dunia, satu Bill Gates. Oke, yang kedua itu adalah Sam Walton deh, yang punya Walmart. Yep, Sam Walton. Sam Walton, oke. 2 orang ini mental modelnya itu cloner. Mereka mengclone. Mungkin teman-teman tahu Microsoft Word itu di-clone dari salah satu kompetitornya dia yang namanya Word Pro. Sedangkan yang namanya Sam Walton, kalau misalkan Walmart brandnya itu sendiri, itu clone Kmart at that time. Retail bisnis itu kan sebuah bisnis yang paling transparan sebenarnya. Gitu kan. Kita tahu salah satu negara yang paling super sekarang, itu mereka clone a lot of idea. Yeah. That's the whole point. Oke? Tapi, if you clone hanya untuk mencari position, famous, omset, dan lain sebagainya, that means nothing. But if you clone and put your idea, your value, it's become authentic. It's okay, karena there is nothing new under the sun. Yap, setuju banget. It's okay. Yang penting identitinya tuh relevan sama dirimu sendiri. Yep. It's okay to start with. Gitu. Menarik. There is nothing new under the sun. Dan even di konteks kreatif sekarang, kalau ditanya, lo punya konsep suara berkelas dari mana? Kalau orang jujur kan bilang, gue sebenarnya mempelajari atau mencuri gayanya seseorang, tapi gue mengemas dengan autentiknya. Si Bilal bertanya dengan orang lain. And aku suka banget tadi kata-kata yaitu being authentic di bisnis. Gimana caranya bisa being authentic di bisnis? Cara simple ya supaya bisa otentik gitu. Oke, simple things-nya justru aku pengen cerita alumni aja deh. Boleh, Case silakan. Dan gitu ya, Indra yang bikin Naruna gelas ini. Kebetulan ini best of the best challengers di DC season ke-15. Terus tahun lalu? Tahun lalu, season yang sebelumnya. Tahun lalu. The way he craft itu bukan berangkat dari problem yang ada. Industri keramik siapa sih yang mau? Mungkin bisa dibilang bahwa oh ya bener, di daerahnya dia banyak pengrajin keramik. Oke? Dan kita pengen membuat mereka hidupnya lebih baik. Yep. Oke, simple things-nya justru ada unfair advantage yang dimiliki oleh Indra. Itu adalah ya memang dia berasal dari keluarga itu. Oke. Means dia ingin menaikkan harkat martabat semuanya deh di sana. Being authentic, using unfair advantage through your own story.
That what makes Naruna bisa pergi ke 18 negara, sudah ekspor Wow. kemana-mana. Wow. Berangkat dari home industry, sekarang sudah jadi manufaktur. It's a very strong one. Yang kedua ini my watch gitu dari Gentanala. Starting point-nya itu adalah dia bikin Gentanala karena melihat alumni DSC di season sebelumnya 2015 itu bikin jam yang namanya Pala Nusantara. Terbuat dari pala. Dari kayu juga, Oke. tapi pala. Jadi narasinya adalah narasi Nusantara. Gitu. Nah, Gentanala it's very young this guy, gitu kan. Dia ngelihat bahwa pala bisa nih punya segmennya, punya marketnya dengan menjual jam kayu yang nggak se-functional itu, gitu. Nah, Gentanala masuk karena terinspirasi dari role model yang namanya Pala Nusantara. Ketemu di DSC, mereka kolaborasi juga ke depannya. Oh, keren. Jadi kayak nggak harus you start the business because you want something. Karena kamu punya cerita sendiri. Bisa juga karena you terinspirasi sama seseorang, you follow their path, akhirnya ketemu, kolaborasi. Meaningnya beda-beda. Yap. Jadi being authentic itu adalah ketika teman-teman, menurutku ya, berani benar-benar kembali lagi mencintai kegagalannya, oke, and show up, oke, not to send the message, bukan untuk mengirimkan pesan, tapi to make your voice louder dengan karya yang teman-teman buat. So karena menurutku Bagus, yang paling penting bagus. adalah voice-nya, it's not about the message gitu kan. That's why kayak you build up your personal branding, be brave for that. Gitu. You build your product. As a founder, salah satu yang paling penting adalah kalian harus jadi salesman dari produk kalian masing-masing. If you are not the salesman of your product, then you are not founder. Ya. Gitu. Jadi itu apa ya? Yang menurutku authenticity itu harus dirangkul lah, di-embrace gitu. All kind of flaw you have, it's okay kok. Seru sekali. Dan ketika tadi Mas Hendrik menceritakan tentang alumni, ada binar-binar cahaya di mata itu, kayak bangga sekali ya, luar biasa. Ya. Aku ke pertanyaan kedua ya. Oke. Ini menarik juga, pertanyaan kedua dari Ikhlas Sabri. Dia nanya, aku pengen bangun bisnis, tapi jujur tidak punya ekosistem yang tepat. Aku takut ketika melihat teman-temanku gagal karena banyak studi kasus teman-temanku yang udah mulai, banyak modal, malah patah di tengah jalan. Kira-kira ada nggak ya hal-hal yang harus aku hindari atau kesalahan para UMKM dan pebisnis muda agar aku bisa belajar dari mereka? Oke. Satu, kalian mendapatkan masukan dari orang yang bukan di industri itu atau bukan berbisnis. Karena gampang memberikan masukan. Yap, gampang sekali. Yang kedua, teman-teman ngetes produknya gitu ya ke target market yang salah. Paling simpel kayak gini deh, kalau misalkan kita bikin risol gitu, wah, we believe it's good. Terus dicobainnya ke pacar, dicobainnya ke nyokap, dicobainnya ke adik. Jawabannya apa? Enak. Enak sekali, bukan restoran sekarang gitu ya. Yes, kasihan sama kalian soalnya. Tes, Menghargai. karena ada sour culture gitu loh. Iya. Jadi test to real market. Gitu. Nah, yang ketiga, simple sih. Ini ajakan buat teman-teman juga. Ya. Memilih ekosistem yang baik. Banyak ekosistem di sana besar yang baik. Oke? Beranikan diri untuk join to the ecosystem bukan untuk mendapatkan sesuatu. For instance, banyak yang masuk ke DSC, ke Diploma Success Challenge. Mereka submit di diplomasukses.com. Oke? Itu untuk mendapatkan award, reward, dan lain sebagainya. Oke, tapi lebih banyak lagi yang datang ke competition kita untuk memvalidasi konsep mereka. Datang ke competitionnya mereka, kalian, untuk Yes. memvalidasi konsep mereka. Betul. Untuk mendapatkan masukan, untuk dicaci maki supaya mereka bisa bertumbuh. Oh, oke. Dapat networknya juga, gitu kan? If doing great, mereka akan dapat hibah modal usaha juga to grow their idea. Bahkan idea pun kita juga terima tuh biasa, bukan cuma bisnis yang udah berjalan gitu. Jadi kunci adalah satu, tanemin ke diri kalian masing-masing. Oke? Jangan join ke competition hanya untuk menang. Mindsetnya cuma satu, to validate your concept.
Dan di DSC kebetulan karena ekosistem kita cukup besar ya, dan ya cukup galak. Bukan Yep. galak sih sebenarnya, lebih to the point. Kalau misalkan Yep. salah ya ngomong Yep. salah. Yep. Kalau misalkan perlu dicek silahkan cek dulu. Lebih kritis ya. Lebih kritikal aja sih sebenarnya. Jadi ya choose your ecosystem dimanapun menurut saya oke. Yang paling penting satu, teman-teman punya mindset to validate your concept. Itu aja dulu. Ya, aku setuju. Selama ini kita validasi itu ke orang terdekat, ke orang yang bikin kita merasa nyaman. That's why jawabannya sebenarnya tidak sesuai yang To comfort us kita aja sih butuh. sebenarnya. Ya. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Intan Amelia. Dia nanya, aku penasaran gimana caranya orang perintis kayak aku bisa punya bisnis yang sustain. Karena selama ini mindsetnya aku dibilang bukan lahir dari keluarga pebisnis, mending karyawan aja. For the first 5 year ketika jalanin DSC ya, tahun pertama itu subinterestnya cuma 606. Oke, bicara tentang entrepreneurship aja, entrepreneur deh gitu. Itu ngomongnya susah banget, orang apa sih entrepreneurship? What is entrepreneurship? Apa itu kewirausahaan? Itu aneh gitu. Waktu itu challenge-nya adalah the first 5 years ya. Lebih baik jadi ASN, oke, daripada menjadi entrepreneur. Oke. Sederhananya begini. Knowledge is out there. Oke, kita bisa belajar dari yang namanya AI, whatever it takes. Semua yang namanya pengetahuan itu sudah di luar sana. Oke. Semudah itu teman-teman belajar prompting, nge-prompt, untuk bahkan create business deck. Oke. Teman-teman tidak punya privilege karena bukan lahir dari keluarga pebisnis. Tapi teman-teman sekarang sudah punya knowledge yang kalian bisa cari hanya pakai 2 jempol. It's very easy now compare to para entrepreneur di 20 tahun, 10 tahun yang lalu. It's very easy now. Tapi pertanyaanku balik lagi kayak yang tadi. What kind of life do you want? What kind of freedom do you want? What kind of impact you want to create? Itu malah jauh lebih penting sekarang dibandingkan technical aspect, dibandingkan yang namanya competences. Kalau kalian teman-teman, atau kalau teman-teman sudah menemukan itu, just go to DSC. Karena kita bukan melihat bisnisnya doang, visible, ya, pantas dimodalin. No, we don't seek that kind of business anymore. We look for a founder, for a creator, for a dreamer yang punya karakter yang kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang kayak, oh ya makin lama makin banyak gitu ya yang masuk DSC. So, yes that's true. Tahun ini aja, tahun lalu 36.712. Oke. Closing 13 September. Sekarang sudah 3.400. Sebenarnya kalau misalkan dibilang lebih dari tahun lalu, pasti lebih dari tahun lalu. Karena jadi pengusaha, ada yang bilang gitu kan, ya udah jalan aja dulu. Ya itu benar. Benar, jalan aja dulu. Kalau teman-teman nggak gerak, oke, all that tools yang sangat membantu itu percuma juga. So, take the risk, oke, take the risk untuk ninggalin masa lalunya teman-teman, oke, untuk mengambil opportunity yang lebih calculated risk, resiko yang bisa lebih diukur. Itu mungkin. Dalam sekali. Tapi itu emang sangat berat. Risk. Dan itu yang bikin orang menjadi 98% takut, desperate. Karena terlalu besar tantangan untuk mengambil risiko. Dari aku, khusus dan spesial sekali. Oke. The worst advice. Dalam konteks bisnis. Ya pernah Mas Hendrik dengar. Wow. Worst advice. Oh, I got one, I think I got one. Just do it. Jalanin aja.
menurutku itu bahaya. Why? Do with calculated risk. Itu everything. Karena ketika kita hanya menjalankannya saja, kita tidak berpikir, ya, as entrepreneur, as founder, gitu ya. Kuncinya cuma satu, our mindset, how we minimize the risk. Itu yang dipikirin dulu. Kalau bisa, zero risk. Itu makin canggih. We call that leverage. For instance like this, Richard Branson deh. Gitu. Mungkin orang bilang tuh very salesman ya. Gitu. Dia telepon yang namanya Boeing. Oke, 200 kali, ribuan kali kalau dari cerita superlatifnya gitu. Untuk bisa mendapatkan leasing pesawat, oke, untuk bikin yang namanya dia punya Virgin Airways. Sama Boeing pasti ditolak dong. Who are you? Lu dari negara mana? Kan sudah ada British Airways. Gitu kan? Nah, what he did, itu keep calling sampai ketemu. Dan finally he got it. Teman-teman boleh cari deh cerita Richard Branson yang gitu. Pertanyaannya, he can run the business using leasing tanpa modal for airline business. That time. Tapi kembali lagi, ya itu Richard Branson. Orang nggak ngelihat. Orang lain mungkin waktu itu yang nggak ngelihat opportunity itu, yang melihat hanya Richard Branson. Oke? Challenge-nya teman-teman sekarang itu adalah di mana informasi, teknologi semuanya ada. Oke, bagaimana teman-teman tetap melangkah with calculated risk. Karena toolsnya udah ada. Jadi menurutku just do it, hanya ya udah jalanin aja dulu. Itu bahaya banget sih. In my personal opinion ya. Karena jalanin dulu aja artinya tidak ada planning. Artinya kalian menggantungkan perjalanan teman-teman, oke, based on luck. Itu sih. Luar biasa. What a great conversation hari ini. Thank you, Bella. Terima kasih Mas Hendrik. Sehat terus. Sampai jumpa semuanya.